saya peringatkan, mulai hari ini binalah hubungan baik dengan pribadi, yaitu Roh Kudus. Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Roh Yesus Kristus sendiri. Shalom saudara, berjumpa lagi dalam ibadah online kita kali ini. Mari saya undang saudara untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Shikara laboya shikara shikiri, biara laboya shikara shikiri. Thank you Lord untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, oh. Kami perlu Kau Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Jesus.
Shalom saudara, mari kita bersuka cita dalam Tuhan, sebab Dialah penebus kita, Dia penolong kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Sebab kita telah dibebaskan dan dibangkitkan, biarlah hidup kita hanya untuk memuji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kehidupan kami hanya bagimu Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari saudara kita sembah Tuhan. Shikaralaboya shikara sukini. Thank you Lord, untuk kasih setiamu bagi setiap kami. Mari kita katakan, Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia.
siapkan hati kita untuk mendengarkan taburan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk ibadah online GBI Empang 3 pada minggu kedua yang dapat terlaksana. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, jamahlah hati kami, supaya hati kami itu seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Benih itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari, dan hidup kami dapat memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan, yang siap menerima firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Empang 3 di minggu yang kedua. Terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah, yang baik ini yang Tuhan percayakan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya memberi tema khotbah hari ini adalah kekristenan adalah hubungan yang baik dengan pribadi Allah. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan, saya ingin menceritakan atau membahas karakter Abraham. Mengapa Tuhan berkenan kepada Abraham, saudara-saudara? Nah, setelah saya pelajari, saudara-saudara, ternyata Abraham itu orang yang taat kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang berdedikasi kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham, waktu itu namanya belum Abraham tapi Abram. Ketika Tuhan perintahkan supaya Abraham itu pergi meninggalkan sanak saudaranya, orang tuanya, meninggalkan Haran untuk pergi ke suatu kota yang akan Tuhan tunjukkan, Abraham taat, saudara-saudara. Dia pergi. Kronologisnya kira-kira begini. Ketika Abraham itu mau pergi, dia berpamitan kepada ayahnya Terah dan kepada saudaranya yang bernama Nahor. Ketika Abraham menyampaikan niatnya untuk pergi, diperintahkan oleh Tuhan ke suatu tempat yang Tuhan tunjukkan, ayahnya itu berkata begini, saudara-saudara, Abraham, dewa siapakah yang memerintahkan kamu supaya kamu pergi meninggalkan ayahmu, saudara-saudaramu? Engkau mendukakan hatiku, kata ayahnya. Aku sayang kepadamu. Aku senang berkumpul dengan anak-anakku, dengan saudara-saudaramu Nahor. Tapi dewa mana yang berkata supaya engkau meninggalkan kami? Nah, saudara-saudara terkasih dalam kasih Tuhan, tetapi Abraham bersikukuh. Dia harus pergi mentaati perintah yang Tuhan perintahkan kepada Abraham. Lalu akhirnya ayahnya Terah itu mengikhlaskan Abraham untuk pergi ke suatu kota. Berpelukan, bertangis-tangisan. Abraham juga berpelukan dengan Nahor, saudaranya, bertangis-tangisan. Memang secara kenyataan kalau kita alami, masa ada Tuhan yang memerintahkan kita untuk pergi meninggalkan ayah, ibu, saudara-saudara kita, saudara-saudara. Tetapi inilah Abraham taat kepada Tuhan. Ketika Abraham itu pergi bersama istrinya dan orang-orangnya dengan ternaknya, ada satu keponakannya yang bernama Lot juga ikut. Ketika mereka pergi, saudara-saudara, ketika berhari-hari jalan di padang gurun, saudara-saudara sampai di suatu tanah Amori. Saudara-saudara, di sana tidak ada air. Prajurit-prajurit orang-orang Amori mencegat dengan panah, tidak mengizinkan Abraham dan orang-orangnya tinggal di tempat itu. Tapi Abraham izin untuk beberapa hari saja supaya orang-orangnya dapat melepaskan lelah, beristirahat, makan dan minum. Tapi saudara-saudara, di sana tidak ada air. Banyak orang-orangnya Abraham itu yang mati, banyak ternaknya itu yang mati di jalanan. Karena di gurun pasir tidak ada air. Abraham taat kepada Tuhan, pergi. Apa yang didapati dalam ketaatan Abraham? Tidak ada air, sehingga banyak orang-orangnya yang mati, ternaknya mati. Kedua, ada kelaparan ketika tiba di tanah Kanaan. Kelaparan, saudara-saudara, suatu penderitaan. Biasanya kalau kita taat kepada Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita membayangkan janji-janji Tuhan.
kita diberkati, sehat dan panjang umur, kita bahagia, apa saja yang kita kerjakan berhasil, yang kita rencanakan Tuhan berhasil. Tapi kenyataannya saudara-saudara, Abraham taat kepada Tuhan, tapi yang dihadapi tidak ada air, kelaparan. Orang-orangnya banyak yang mati, ternaknya banyak yang mati. Bukan itu saja saudara-saudara, ketika terpaksa Abraham dengan istrinya dan orang-orangnya pergi ke Mesir karena kelaparan. Di Mesir ada peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Firaun, yaitu perempuan yang cantik harus dibawa ke Raja Firaun. Kalau ada suaminya, suaminya dibunuh, istrinya diambil. Nah, karena Abraham takut kalau dia mengaku sebagai suaminya dia akan dibunuh, dia mengaku sebagai saudaranya. Kalau mengaku sebagai saudaranya memang tidak berbohong. Tapi ketika Abraham bilang dia adikku, Sarah itu adikku, itulah yang bohong. Saudara, siapa yang nggak takut kalau kita di misalnya suatu situasi perang, lalu ada pemimpin komandan perang, lalu istri kita diambil. Kita bisa apa, saudara? Sementara kita ditodong oleh pistol, oleh senapan, kita mau dibunuh sebagai tawanan musuh. Kita bisa apa? Kita pasti takut, kita pasti berbohong. Tetapi hal itu tidak diperhitungkan oleh Allah. Tuhan itu mengetahui kelemahan Abraham. Tuhan itu memaklumi kelemahan Abraham. Dia sudah berusaha taat kepada Allah, mengikuti perintah Allah untuk pergi meninggalkan sanak saudaranya, orang tuanya, pergi dari Haran ke suatu tempat yang Allah tunjukkan. Abraham taat, tetapi apa yang didapati Abraham? Bahkan istrinya pun diambil oleh Raja Firaun. Tapi kita ketahui saudara-saudara, Allah akhirnya menunjukkan bahwa dia Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Waktu Abraham berseru kepada Allah, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, tolong istriku diambil oleh Raja Firaun. Beberapa hari, mungkin beberapa minggu tidak ada pertolongan dari Allah. Tidak ada tindakan, tidak ada jawaban dari Allah. Tapi Abraham dengan menangis, mungkin Abraham menyendiri di suatu bukit-bukit. Abraham berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong istriku Tuhan ditawan, diambil oleh Raja Firaun. Di mana engkau Tuhan? Pada waktu malam Firaun ingin menghampiri istri Abraham yang bernama Sarah, Tuhan bertindak. Segala tulah kutuk ditimpakan atas Firaun dan seluruh isi istana. Firaun menderita, tubuhnya mungkin rasa panas seperti dibakar. Anak-anaknya semua penghuni kerajaan istana di Firaun, semua kena tulah. Akhirnya dipanggil sama Raja Firaun, ahli-ahli sihirnya, dipanggil pendeta-pendetanya. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa terjadi seperti ini? Suruh sembahyang supaya Raja Firaun dipulihkan, tetapi tidak ada yang bisa menolong Raja Firaun. Akhirnya Raja Firaun berseru, coba panggil Abraham itu, orang gurun pasir itu. Akhirnya dipanggil. Mengapa engkau berdusta kepadaku? Hei Abraham, engkau mengatakan perempuan ini bukan istri. Ternyata istrimu. Sekarang bawa kembali istrimu itu dengan orang-orangmu itu, pergi dari Mesir. Jangan sampai perlihatkan mukamu lagi kepadaku. Dan diperintahkan oleh Raja Firaun supaya Abraham itu diberi ternak, kambing, domba, budak laki-laki, budak perempuan, sebagai membayar ganti rugi, sebagai pelunasan dosa. Nah, saudara terkasih dalam kasih Tuhan, mengapa Allah sangat berkenan kepada Abraham? Ketika Abraham merindukan seorang anak dalam waktu yang cukup lama, bertahun-tahun, saudaranya Nahor itu memberitahu kepada Abraham, Abraham, coba kamu bersujud, minta kepada dewa ini. Patungnya dikasih tahu. Tetapi Abraham ambil kayu, Abraham marah, patung-patung itu dihancurkannya semua. Satu,
itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Kenapa Tuhan itu ingin berbicara kepada Abraham? Karena lihat, Abraham mempercayai Allah. Abraham berdedikasi kepada Allah. Meskipun merindukan anak dalam jangka waktu yang lama, belum kunjung mendapatkan anak, Abraham ditawari supaya minta tolong kepada dewa-dewa ini, dewa itu. Abraham tidak mau. Abraham tetap pengharapannya kepada Allah. Yang kedua, saudara-saudara, Abraham itu suka bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita lihat Kejadian 15 ayat 9 dan 10, saya bacakan saudara. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnya lah semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang ayat 12 lanjut, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputi gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Ayat 17 sampai 20 saudara. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berkata, kepada keturunanmu lah aku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Ketmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, Abraham adalah orang yang suka bersekutu dengan Tuhan. Kita lihat ketika Abraham diperintahkan Tuhan supaya mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Ketika kambing, domba, lembu itu sudah dibelah oleh Abraham, ketika itu ada binatang buas burung-burung buas yang akan menghinggapi korban bakaran itu, oleh Abraham diusir, saudara-saudara. Itu artinya apa, saudara-saudara? Artinya Abraham itu menjaga kekudusan dalam hidupnya. Abraham itu menjaga perilakunya supaya tetap benar di hadapan Tuhan. Jadi burung-burung buas ini adalah mewakili hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Percaya kepada dewa itu hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, ketika itu Tuhan berkenan kepada korban bakaran Abraham, sehingga Allah hadir dalam bentuk api. Dalam korban bakaran itu Allah hadir, saudara-saudara. Dan Tuhan berjanji, Tuhan mengatakan bahwa keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di pantai banyaknya, yang tidak dapat dihitung. Saudara, kekristenan bukan agamawi. Beribadah hari Minggu, hari Sabtu, ibadah. Bukan, saudara-saudara. Kekristenan adalah hubungan yang baik, hubungan yang manis, hubungan yang dekat dengan pribadi, yaitu Allah, yaitu Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Ingat, kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Allah. Bukan kekristenan adalah ibadah agamawi, bukan. Hati-hati jangan sampai Tuhan berbicara, hanyalah engkau si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Hati-hati, saudara-saudara. Mengapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Lalu firman Tuhan berkata, nanti banyak orang dari timur sampai barat datang duduk makan bersama-sama Bapak Abraham. Sedangkan anak-anak kerajaan dicampakkan ke dalam neraka. Janganlah kamu terkejut
kalau pelacur-pelacur mendahului kamu masuk kerajaan surga. Mengapa Tuhan berfirman seperti ini, saudara-saudara? Ingat, kekristenan bukan agamawi. Saya ingatkan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang cuma agamawi. Saya peringatkan, mulai hari ini, binalah hubungan baik dengan pribadi, yaitu Roh Kudus. Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Roh Yesus Kristus sendiri. Haleluya. Haleluya. Jangan takut saudara ketika saudara mempercayai Allah. Ketika saudara melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jangan takut. Kalau saudara menghadapi bukan berkat, bukan pertolongan, bukan hal yang baik, jangan takut. Percaya, itu Tuhan hanya menguji imanmu, hanya ingin melihat hatimu. Apakah engkau orang yang berdedikasi kepada Tuhan? Apakah engkau orang yang teguh kepada Tuhan? Tuhan ingin melihat hatimu. Setelah Tuhan melihat dan tahu hatimu seperti Abraham, Tuhan uji Abraham, bawalah anak yang kau kasih Ishak itu ke suatu gunung di Horeb yang kutunjukkan. Persembahkan dia bagiku. Ketika Abraham membawa anaknya, saudara-saudara, kira-kira umur 16 tahun, kira-kira. Dibawa kayu bakarnya diikatkan di Ishak, di bahunya Ishak. Lalu bujangnya disuruh tunggu di bawah bukit gunung, lereng gunung. Dan Abraham berkata kepada bujangnya itu, tunggu di sini, aku mau sembahyang dengan anakku. Ketika Abraham dan Ishak naik ke gunung dan kayu bakarnya sudah diatur, Ishak bertanya kepada bapaknya, kira-kira ini kronologis saya yang saya buat, saudara-saudara. Bapak, di mana korban persembahannya? Saudara, ketika Ishak anaknya bertanya kepada ayahnya Abraham menangis, saudara. Siapa yang tidak sayang anak? Sekarang mau disembelih anak itu. Kita lihat, saudara-saudara. Abraham berkata, yang Tuhan mau untuk dikorbankan adalah kamu, anakku. Ishak menjawab begini, saudara. Bapak, lakukanlah apa yang Bapak perintahkan kepadamu. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Aku tidak takut. Persembahkan aku, korbankan aku kepada Allah. Abraham menangis, saudara-saudara. Ishak diikat, didudukkan di kayu bakar. Ishak tutup matanya. Abraham menutup mata anaknya Ishak, dan pisau ini, belati ini di lehernya ingin dipotong. Waktu itu ada suara dari langit, stop Abraham, jangan kau bunuh anak itu, sebab ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan aku, engkau mengasihi aku, engkau taat kepadaku. Jangan kau apa-apakan anak itu. Dan Tuhan bersumpah, karena persembahan itu menyenangkan hati Tuhan, karena ketaatan Abraham kepada Tuhan, karena kasih Abraham kepada Tuhan sedemikian rupa, Tuhan bersumpah, aku akan memberkati engkau. Orang yang memberkati engkau akan kuberkati, orang yang mengutuk engkau akan kukutuk di dalam nama Yesus. Saudara, jangan takut mempercayai Allah. Jangan takut hidup menuruti kebenaran Allah. Meskipun batin kita, kedagingan kita menderita, tapi tetap setia taat, turut taat kepada firman Tuhan. Maka saudara akan diberkati Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Dia hanya menguji, ingin melihat imanmu, ketekunanmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih saudara. Saya yakin ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kau sampaikan kepada kami. Kami percaya firman-Mu ini menjadi berkat bagi kehidupan kami, menguatkan iman kami, sehingga dalam menghadapi kehidupan kami sehari-hari ini, kami berjalan bersama Tuhan. Kami mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Di mana saja kami berjalan bersama Tuhan, sehingga kami dapat menghadapi hidup ini dengan penuh kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Kita juga akan memperkatakan Mazmur 1. Kita akan memperkatakannya bersama-sama. Dalam lindungan Allah,
Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jala penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuh kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkai. Kau akan menginjak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan aku kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan kita akan tutup dalam doa syafaat. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami ucap syukur untuk semua kebaikan-Mu atas ibadah hari ini Tuhan. Biar semuanya boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami bersatu hati, kami bersyafaat berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Kami mau serahkan pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, mulai dari presiden, wakil presiden, semua lembaga tinggi negara, DPR, MPR, TNI, Polri, dan juga aparatur pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut dan gentar akan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, untuk Gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dengan keempat wakilnya, Gembala Rayon kami, Bapak Budi Sastra, juga Gembala cabang dan ranting yang ada. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah visi-visi-Mu Tuhan ada satu di dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami senantiasa berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk damailah Indonesiaku. Kami berdoa untuk Indonesia bebas dari COVID-19. Kami juga berdoa untuk Indonesia bebas dari krisis ekonomi. Kami juga berdoa buat GBI Gatot Subroto, juga COG Tuhan, ORU, WE, juga untuk GB Empang 3. Bapak, kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk kesatuan gereja-gereja Tuhan, agar sungguh-sungguh Tuhan ada keunitian di antara kami. Dan biarlah melalui gereja-Mu Tuhan, nama-Mu dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita-Mu melimpah-limpah atas bangsa kami, sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, kami juga berdoa untuk secara khusus buat GB Empang 3, semua keluarga besar Empang 3 dimanapun berada, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau jalan keluar atas semuanya. Bapa, Engkau menyertai mereka, memberkati mereka dalam seluruh aspek kehidupannya, dan semakin hari Engkau bawa semakin naik tinggi bagi Raja Wali Tuhan, semakin indah di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Biarlah kami senantiasa ada tercatat dalam buku kehidupan-Mu, dimanapun kami berada, kemanapun kaki kami melangkah, pimpinan penyertaan-Mu sempurna atas kami, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita satukan hati kita, dan kita terima berkat daripada Tuhan, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kasih Tuhan biji mata Allah. Terimalah berkat kasih sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manisan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun dimensi yang baru, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.